Anda tentu kenal dengan benda yang saya pegang ini. Bola biliar yang pada abad ke-19 terbuat dari gading gajah. Beruntung di akhir atau di penghujung abad ke-19 ada seorang ilmuwan yang menemukan cikal bakal bahan plastik. Sejak saat itu, bola biliar terbuat dari plastik. Nah, berbicara soal plastik, kemudian struktur pengembangannya terus berubah dan berkembang menjadi lebih baik. Pada tahun 1920-an ditemukan ada material polistirena atau yang kita kenal ini sebagai styrofoam. Biasanya untuk makanan. Beli bubur ayam, biasanya pakai ini ya. Kemudian di 1933 atau 13 tahun kemudian muncullah bahan baru yang bernama polietilen. Polietilen ini yang sekarang kita gunakan sampai detik ini sebagai tempat atau botol air mineral. Salah satu tugas kita adalah membuat sampah ini bisa bermanfaat kembali dan bisa didaur ulang, bahkan memiliki nilai jual besar untuk diekspor. Sebuah survei menunjukkan setiap orang di Indonesia menggunakan sekitar 19 kg plastik setiap tahunnya. Bayangkan, itu kira-kira 1 galon air mineral untuk 1 orang dalam 1 tahun. Dan itulah yang menyebabkan Indonesia masuk dalam negara-negara sebagai penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Ada kurang lebih 45% atau 65 juta ton sampah plastik yang tidak termanfaatkan setiap tahunnya. Padahal sampah-sampah plastik seperti yang ada di kiri kanan saya ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Ini tentu bisa di-recycle, kemudian di-reuse, kita gunakan kembali, dan tentunya sebagai pengguna atau konsumen kita juga punya tanggung jawab untuk bisa mengurangi penggunaannya. Di Indonesia sendiri, orang-orang yang terlibat dalam daur ulang atau recycle sampah plastik itu ada jutaan. Ada 3,7 juta pemulung misalnya per tahun 2017 yang terlibat aktif untuk mengepul barang-barang atau sampah-sampah plastik dari rumah tangga yang kemudian disetor lagi ke pengepul dan diolah oleh pihak industri. Itulah yang dinamakan dengan ekonomi sirkular. Ini adalah sampah industri. Sampah dari sisa produksi daur ulang plastik PET dari pabrik-pabrik yang ada di sekitar Tangerang dan juga Jabodetabek. Jadi bayangkan, sampah-sampah bekas industri saja masih memiliki nilai atau manfaat untuk bisa digunakan kembali. Dan ini diekspor, jangan main-main. Ada eksportirnya, Mas Willy sudah bersama saya. Mas Willy, apa kabar? Apa kabar? Mas Willy, jadi itu tadi sampah dari industri yang nanti akan diolah lagi, kemudian diekspor. Betul. Dalam bentuk apa? Biji plastik, Pak. Oke, ketika nanti sampai di negara tujuan. Jadi apa saja nanti? Fiber salah satunya ya, Pak ya. Fiber, oke. Itu kan kapas sintetis. Aha. Kemudian ada juga yang pakai untuk atap genteng, Pak. Pertanyaannya kemudian kenapa harus diekspor? Apakah kita tidak memiliki kapasitas untuk mengolahnya lagi di sini? Karena pertama untuk marketnya sendiri yang lebih terbuka market ekspor, Pak. Maksudnya dalam artian mereka lebih willing untuk mencoba barang-barang dan ulang dibanding dengan lokal, Pak. Dibanding dengan lokal ya? Betul. Ini contoh-contohnya yang ada di kiri kanan kita, ini kantong-kantong yang nanti akan diekspor, sudah siap ekspor? Sudah siap ekspor. Sudah siap diangkut kontainer gitu ya? Betul, Pak. Jadi isinya, ini seperti apa? Boleh lihat? Boleh. Jadi ini salah satu contoh produk. Ini biji plastiknya ya? Betul. Oke. Ini biji plastik ini... Boleh dibuka? Boleh. Ini ya? Ya. Ini untuk customer kami yang bikin fiber, Pak. Oke. Jadi akan membuat jadi fiber hijau yang mungkin isinya untuk karpet hijau. Oke. Berapa value-nya, berapa nilainya dari satu kantong biji plastik yang siap ekspor ini? Bervariatif, Pak. Bervariatif. Jadi kita bicara tergantung grade dan kualitas ya, Pak ya. Kalau untuk produk yang Bapak pegang saat ini, value-nya itu sekitar 400 sampai $500 per ton, Pak. Ada tidak cara-cara khusus untuk mempermudah para konsumen supaya bisa lebih aware lagi dalam membuang limbah atau sampah plastik ini? Saya rasa dalam beberapa tahun ke depan akan ada perkembangan pesat sih, Pak, untuk terutama pada masyarakat Indonesia untuk tidak membuang sampah lagi sembarangan, contohnya membuang sampah pada sesuai jenisnya. Itu akan sangat membantu kami sih, Pak. Oke, terima kasih Mas Willy. Ini saya bawa ya. Biji Silakan, plastiknya mau saya olah lagi. Ada teman saya Reza Ardiansyah yang siap menjelaskan biji plastik menjadi bahan bangunan.
Halo Wahyu, saya lagi santai nih di Desa Parongpong, Bandung Barat, Jawa Barat. Di bawah sebuah prototipe bangunan. Bangunan ini unik, saya mau nunjukin Anda sesuatu. Temboknya ini terbuat dari plastik jenis polistirena atau styrofoam. Bisa lihat di bagian dalamnya tuh. Dan ini dilapisi lagi dengan plester semen. Jadi seperti tembok, padahal bagian dalamnya adalah pemanfaatan plastik yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga menjadi bahan bangunan. Selain itu, ada juga yang namanya row house. Lihat di sana. Itu rumah berukuran 3 x 3 meter persegi yang di dalamnya menggunakan konsep bahan daur ulang. Salah satunya ada plastik jenis PET yang digunakan sebagai salah satu ornamen yang ada di dalam kamar mandi. Siapa sih yang bikin? Saya langsung kenalkan Anda kepada Kang Randy Aditya, selaku founder Parongpong sekaligus CEO Row House. Halo Kang Reza, selamat datang di Parongpong. Terima kasih. Mari Kang kita ngobrol di sini. Ya, Pertanyaan pertama saya, Kang. Apa jenis plastik lain yang diolah oleh teman-teman Parongpong? ya. Jadi plastik itu jenisnya ada macam-macam banget. Salah satunya yang prototipe ini kita coba bikin dari styrofoam. Kita juga mengerjakan polimer selulosa asetat. Nah, ini saya kebetulan bawa sampelnya. Orang nggak pernah nyangka kalau sebenarnya tipe plastik ini tuh yang paling banyak ada di laut. Jadi kita coba untuk menyelesaikan dengan membuat dia jadi satu sistem waste to material yang bukan hanya steril dan homogen, tapi dia juga kuat. Tujuannya apa? Supaya sampah-sampah material ini yang keburu ada di sungai, yang ada di laut, itu bisa kita olah. Proses pembuatannya? Nah, untuk proses pembuatan kita bisa lihat langsung di Koperasi Sampah Parongpong. Ayo kita coba lihat. Kang Randy, jadi ini workshopnya Parongpong ya? Ya, ini kita sebut Koperasi Sampah Parongpong. Oke. Kita melakukan riset-riset penelitian material di sini untuk mengubah sampah-sampah itu jadi material. Contoh? Contohnya adalah yang sedang kita kembangkan ini. Ini adalah slab dari plastic waste dan konkrit. Lumayan berat, sekitar 20 kilo. Jadi kalau dilihat di belakang itu masih kelihatan nih plastik-plastiknya. Ini bisa untuk outdoor furniture, bisa untuk tiling, bisa untuk pot. Di sini nanti kita punya mesin CNC. Di mesin CNC itu juga kita bisa memproses si panel plastik ini untuk dibuat jadi furniture. Oh. Dan semuanya nantinya akan bermuara ke sistem ekonomi tertentu. Sebetulnya pada prinsipnya yang ingin kita coba buka pikiran masyarakat adalah waste to material itu di apalagi konteks pengolahan sampah desa sepertinya lebih bisa dilakukan daripada waste to energy. Sederhananya menjadikan sampah menjadi material lain. Betul. Jadi tempat berikutnya. Ya. Kita ke sana. Oke. Let's go. Jadi memang Parongpong tuh dari awal berdiri cita-citanya kita ingin bikin desa mandiri lestari. Selain pengolahan sampah yang di sisi lestarinya, kita juga harus bicara tentang sisi mandirinya dan salah satunya dari ekonomi. Dan ekonomi yang kami percaya yang baik itu adalah circular economy. Nah, toko curah Toko Pong ini sebenarnya toko kelontong desa mandiri lestari yang secara konsep orang kan naik ke atas tadi Kang, kayak naruh sampah. Nah, nanti sampahnya itu setiap kali mereka naruh, mereka jadi dapat semacam poin untuk beli barang di sini. Beli barang di sininya tuh dari awal tuh tidak menghasilkan plastik. Jadi ini salah satu usaha yang tadi saya bilang. Selain kita mengampai lantai, kita juga mengajak orang untuk nutup keran. Cara nutup kerannya adalah stop beli barang-barang yang sebetulnya bisa kita beli dalam jumlah besar dan tanpa packaging, sehingga kita bisa ngurangin pemakaian plastik dari rumah gitu. Kang Randy, terima kasih. Sukses buat Parongpong. Terima kasih banyak. Kang.